رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا واهدنا سواء السبيل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Itu doa yang sering dipanjatkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama para sahabat. Kita nih sebagai hamba-hamba Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat kita kerjakan melainkan memerlukan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membaca bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah anjuran untuk membaca ayat kursi. Bukan hanya sebelum tidur, tapi setiap selesai sholat fardu. Ternyata ayat kursi adalah ayat yang paling agung yang pernah Allah turunkan dalam Al-Quranul Azim. Yang paling mulia. Di mana bercerita tentang sifat-sifat Sang Pencipta. Bahwa semuanya adalah miliknya. Dan semuanya berada dalam kekuasaannya. Dan semuanya tidak akan bisa lari dari ketentuannya. Dan dia maha tinggi, maha mengetahui. Maka harapannya tatkala kita membaca ayat kursi, tidak lagi membaca sekedar dengan lisan, tanpa penghayatan dan pentadaburan. Itu sebelum tidur Nabi baca. Biasanya orang udah capek, udah lelah. Biasanya orang seharian full, dia punya masalah. Dia punya problematika yang mungkin tidak bisa dia selesaikan. Karena memang kita hamba yang tanpa bantuan Sang Pencipta, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kalau bangun tidur, apa yang dibaca? Kalau bicara doa, ada banyak doa yang sudah kita hafal. Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Nah, dan dia mensehatkan badanku serta memberikan izin untuk mengingatnya. Itu doa. Tapi ternyata ada ayat yang beliau baca. Kita sedang berbicara tentang kajian at-tibyan fi adab hamalatil Quran. Maka para penghafal Quran, yang hafal Quran, jangan malas untuk mengamalkan ini. Boleh jadi ada orang yang gak hafal, sehingga dia tidak dapat mengamalkannya. Ya kalau gak bisa mengamalkannya harus belajar, ngafalin dulu. Yang sudah hafal malah gak ngamalin. Padahal kelak pada hari kiamat yang akan ditanyakan itu tentang ilmunya, engkau pakai buat apa?
Nah, kita akan baca tentang ayat yang dibaca ketika bangun tidur. Dan kita akan baca hadis-hadisnya. Karena boleh jadi yang satu ini tidak biasa. Atau masih banyak yang belum mengetahuinya. Boleh jadi engkau nggak hafal. Engkau bangun. Engkau buka handphonemu. Engkau sudah siapkan untuk membacanya. Apalagi dengan artinya. Baik, silakan dibaca. Di halaman 187 ya. Ustadz, tadi sinyalnya habis terputus. Oke, Afwan. Siap. Jadi silahkan dibaca di halaman 187. Ayat yang dibaca ketika bangun tidur. Disunahkan apabila terbangun dari tidur di setiap malam membaca akhir surat Ali Imran dari ayat 190 hingga akhir. Lanjutkan. Sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain, sesungguhnya apabila Rasulullah SAW terbangun dari tidur, beliau membaca beberapa ayat terakhir surat Ali Imran. Barakallahu fiik. Nah, beberapa ayat terakhir dari surat Ali Imran, yaitu dari ayat 190 ke ayat 200. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tadi disebutkan sebagai diriwayatkan dalam Sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari hadis Quraib Maula Abdullah bin Abbas, anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah zaujin Nabi SAW, bahwa suatu hari Abdullah bin Abbas bermalam di rumah Maimunah, istrinya Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, wa hiya khalatuhu, dan Maimunah ini adalah saudari ibunya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas keponakannya Maimunah. Secara hubungan kekerabatan, Ibnu Abbas ini sepupuan sama Nabi alaihissalam. Tapi istrinya Nabi itu bibinya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Fattaja'tu fi ardil wisadah. Wattaja'a Rasulullah SAW wa ahluhu fi tuliha. Maka aku berbahan di lebarnya bantal. Bantal itu memanjang gini. Ibnu Abbas di lebarnya sini. Nah, kalau model seperti ini ya, ini mungkin kelihatan di sini. Ibnu Abbas bertidur di sebelah sini ya. Nabi SAW tidur di panjangnya, di sini dan di sini istrinya. Kemungkinan seperti itu. Ini kan keponakan Nabi SAW. Keponakannya istrinya, artinya mahram sama istri Nabi SAW. Bisa difahami lagi? Ini dalam pandangannya semoga nggak salah ya. Kalau salah nanti bisa diperbaikin. Ibnu Abbas tidur di lebarnya, Nabi tidur bersama istrinya di panjangnya. Bantal itu kan akhirnya di sini Nabi dan Maimunah, di sini Ibnu Abbas, seperti itu. Fanama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tidur. Hatta idzan tasafal lailu
au qablahu biqalilin au ba'dahu biqalil. Sampai ketika tengah malam, Ibnu Abbas nggak bisa memastikan itu tengah malam atau sebelum tengah malam atau sesudah tengah malam sedikit, ya lewat sedikit. Istaiqadha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW terjaga dari tidur. Beliau bangun. Fajalas yamsahun nauma an wajhi biyadi. Lalu beliau duduk. Ini adab ya, ketika tidur kita itu kalau mau bangun malam, kalau terjaga, sebagian kita itu biasanya kalau alarmnya hidup, dia itu cari dengan tangannya. Anak-anak lakukan itu kadang-kala. Cari dengan tangannya hanya untuk dimatikan. Yang seharusnya dilakukan kalau engkau benar mau bangun, ketika alarm itu berbunyi, maka engkau duduk. Gak apa-apa diambil, dimatikan. Tapi dalam kondisi duduk. Setelah duduk, Nabi SAW mengusap tidur dari wajahnya. Kadang-kadang kan orang tidur itu, ya matanya lengket, gak kepingin bangun. Jadi mungkin bisa diusap ya. Tidur itu sehingga jadi seger. Dia bangun itu jadi kondisi seger. Thumma, setelah beliau ya tidurnya hilang, ngantuknya pergi, beliau membaca 10 ayat penutup dari surat Ali Imran. Selesai beliau baca surat itu, 10 ayat yang nanti kita akan baca. Qama thumma qama ila shannin mu'allaqah. Kemudian beliau berdiri, bangun menuju ke tempatnya air yang terbuat dari kulit biasanya, yang tergantung. Dulu kan orang butuh keran ya. Dulu nggak ada keran. Jadi airnya itu digantung, tapi ada mulut kerannya. Dibuka, fatawadda'a minha. Beliau wudu. Setelah beliau berwudu, fa ahsana wudu'ahu, thumma qama yusalli. Kemudian beliau bangun sholat. Sholat malam, bukan sholat subuh. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Ubaid ibn Umair, annahu sa'ala ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Ini cerita tadi di rumahnya Maimunah. Ini ada cerita di rumahnya Aisyah. Nabi SAW ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan 9 istri. Di rumah istri-istri itulah Nabi SAW mengajarkan banyak hikmah yang diperlukan oleh umat ini. Di rumahnya Aisyah lain lagi. Apa kata Ubaid ibn Umair rahimahullah? Akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada aku, kata Ubaid bin Amr. Ini thumma qalat, lalu Aisyah berkata, lamma kana laylah min al-layali, pada suatu malam dari malam-malam Nabi alaihi salatu wasallam bermalam di rumahku. Qala, beliau berkata, beliau lagi berduaan sama Aisyah di atas kasurnya. Tahu-tahu Nabi mengatakan, ya Aisyah, dharini ata'abbadu al-lailata li Rabbi. Aisyah, mohon biarkan aku ya malam ini untuk beribadah kepada Tuhanku. Hari itu atau malam itu haknya Aisyah. Nabi SAW memenuhi hak-hak istrinya. Tapi ada kondisi Nabi SAW punya keinginan. Beliau ingin malam itu fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Aisyah? Nih, lihat ya. Seorang istri yang cinta kepada suami. Nabi meninggalkan dirinya untuk sholat. Yang itu merupakan haknya. Dan lihat bagaimana Nabi SAW menghargai istrinya. Beliau seorang pemimpin. Beliau seorang komandan. Tapi beliau masih minta izin kepada istrinya.
Faqam. Lalu ketika sudah ada lampu hijau dari istrinya, Nabi bangun. Fatatahhar. Beliau bersuci. Thumma qama yusalli. Lalu beliau salat. Qalat falam yazal yabki hatta balla hijrah. Udah ditinggal Aisyah, Nabi salat. Kata Aisyah, nangis Nabi SAW. Menangis sampai pangkuannya itu basah dengan air mata. Berhenti menangis, qalat thumma baka. Kemudian beliau nangis lagi. Falam yazal yabki hatta balla lihyatahu. Sampai akhirnya jenggotnya ini basah dengan air matanya. Thumma baka falam yazal yabki hatta balla al-arda. Beliau nangis terus sampai tanah yang di depan Nabi SAW itu jadi basah. Pangkuannya basah, jenggotnya basah, tanah yang di hadapan Nabi SAW itu ikut basah. Faja'a Bilal yu'dhinuhu bis-salah. Kemudian Bilal datang untuk ngasih tahu Nabi SAW waktunya sholat sudah, subuh. Ketika Bilal melihat Nabi SAW menangis, apa kata Bilal? Ya Rasulullah, lima tabki? Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Kau gak punya dosa udah. Kenapa engkau menangis? Qala afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT? Ini jamaah ya. Beliau mengatakan bahwa tangisan beliau, sholat malam beliau, di riwayat lain bagaimana bengkaknya kaki beliau, dalam rangka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Kalau bicara syukur, kita akan selalu berpikir kenikmatan dunia. Banyak manusia yang seperti itu. Apa kenikmatan dunia yang didapatkan Nabi SAW? 13 tahun di kota Mekah dihinakan oleh penduduk Mekah. Kalau bicara dari lahir yatim. Tinggal emaknya SAW. Dipiara sama kakeknya. Dipiara sama pamannya. Ini anak yatim pindah-pindah nih. Kemudian menggembala kambing. Susah hidup Nabi SAW. Ketika jadi Nabi SAW, disakiti oleh kaumnya. Dicaci, dimaki, dihina, diusir. Mereka membuat makar untuk membunuh Nabi SAW. Sampai kota Madinah. Beliau hijrah. Apa yang dimiliki Nabi SAW? Rumah sepetak kecil. Rumah Nabi SAW. Terjadi perang. Uhud, pamannya terbunuh. Anaknya meninggal dunia. Terus diuji sama Allah. Seringkali di rumahnya gak ada yang bisa dimakan. Padahal beliau adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Supaya kita ini yang sering mengeluh, yang kecewa dengan kehidupan, seakan-akan menjadi makhluk yang paling menderita hidupnya. Kau harus tahu diri banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan Nabi mengatakan, afala akun abdan syakur. Ini cerita tadi, Nabi bangun dari tidurnya. Kemudian beliau sholat. Nabi SAW mengatakan, laqad nazalat alayya al-layla ayatun. Tadi malam telah turun kepada aku beberapa ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka buat orang yang membacanya lalu tidak mentadabburinya.
celaka buat orang yang membacanya lalu tidak mentadabburinya. Kapan kita dianjurkan membacanya? Dianjurkan membaca ketika terjaga dari tidur. Dan yang membaca tanpa mentadabburinya, dia celaka. Apa ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ard. Baik, kita akan baca jamaah untuk agar kita dapat mentadabburi ayat ini. Supaya kita tidak celaka. Dan supaya kita semangat untuk membacanya. Yang gak hafal, disiapkan di handphonenya. Dia baca. Bangun tidur, langsung buka handphonenya. Bukan untuk lihat WA. Tapi untuk baca ayat ini. Tafadhal dibaca. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya Baca artinya. ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Baik, cukup. Coba kita tadabburi ayat ini. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ard. Kita lihat dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Langit yang begitu luasnya ya. Coba kalau kita keluar sekarang dari rumah kita ini ada langit-langit di rumah kita. Di pesantren kita, di sekolah kita, di studio ini ada langit-langit nih. Langit-langit ini yang dibatasi dengan tembok. Dan gak besar. Bayangin ya. Langit yang begitu luasnya kita lihat tidak ada satu pun tiang yang menyanggahnya. Dan dia tinggi sekali. Bagaimana pesawat itu gak pernah menabrak tiangnya langit. Karena memang gak ada. Kemudian bicara luasnya. Dan bintang-bintang yang bergelantungan di langit itu. Yang menghiasi dunia. Ini subhanallah jamaah. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bumi. Ya kita kalau lihat langit, gak selalu kita memandang ke langit. Tapi kita ngelihat ke bumi. Sekarang ada handphone yang kita bisa melihat kejadian-kejadian di bumi. Kita dapat melihat isi hutan Amazon. Kita dapat melihat kutub utara di handphone kita. Kita dapat melihat yang berada di lautan, ikan-ikan yang begitu indahnya. Kita dapat melihat hutan, melihat sungai. Engkau ada di tempat. Nah, gunung-gunung yang tinggi. Kita dapat melihat sekarang bagaimana bunga itu tumbuh, mekar, layu dalam hitungan detik. Sekarang orang dikasih sama Allah kecanggihan untuk melihat ciptaan Allah, tapi kadangkala dia nggak bertambah imannya. Dia nggak mikir bahwa itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, pergantian siang dan malam. Kita lihat ya, kadangkala malamnya panjang, siangnya pendek. Siapa yang buat kayak gitu? Apakah NASA melakukan itu? Apakah ada satu lembaga, satu negara, semua kekuatan yang ada di muka bumi ini yang dapat membuat matahari terlambat terbitnya? Atau terlambat terbenamnya? Nggak ada. Sebagian tempat 17 jam siangnya, sebagian tempat 1 jam siang umpamanya. Siapa yang melakukan itu?
wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah buat siapa? Buat orang-orang yang punya akal. Kalau orang gila nggak bisa. Namanya orang gila. Diajak ngomong nggak nyambung. Engkau sehat, sehat. Akalmu bisa dipakai, bisa. Kau perhatikan tuh ayat-ayat itu. Ketika makan, dia lihat, ya Allah, dia makan apa? Nih santriwati, tadi sarapan apa? Nah, santriwati pagi ini sarapan apa? Sebutkan apa aja. Sayur campur. Tunggu dulu satu-satu. Yang pertama nasi putih. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi putih ada juga. Nasi goreng, nasi putih. Terus? Ya, itu tahu crispy. Tahu crispy. Sayurnya campur gitu kayak capcay gitu. Iya, sayur macam-macam. Sayurnya terdiri dari apa? Ada wortel. Wortel, gubis, jamur, sawi, buncis, Allahu Akbar. Bakso lagi. Bayangin, ayam lagi, Allahu Akbar. Saus. Kita lihat tuh, itu makanan berasal dari bumi Allah Azza wa Jalla. Bayangin itu nasi goreng. Kok bisa nyampe ke sana? Siapa yang numbuhkan nasi ini? Dia berasal dari beras. Yang beras itu ditanam oleh petani. Kita lihat bagaimana sawah itu ya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yang tiap hari dilihat. Tuh kita lihat sawah. Taib, kalau dilihat ada wortel. Ini gimana beras ketemu sama wortel? Nggak mungkin wortel ini ditanam berdekatan dengan padi. Nggak mungkin. Ya, itu dalam ilmu yang Anda milikin ya. Yang jelas, padi itu biasanya butuh air banyak. Wortel ini nggak boleh banyak-banyak airnya. Wortel itu di tempat yang tinggi. Tadi ada buncis, ada jamur, ada ayam, ada bakso, berbagai macam. Coba pikirkan engkau. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Cuma kadangkala orang itu makan hanya ngikutin nafsunya. Nggak pernah akalnya dipakai. Untuk melihat ya Allah makanan ini bisa nyampe sini. Gimana ini beras? Kalau aku suruh nanam beras nunggu 3 bulan makan nasi. Gimana kalau aku nanam beras juga nanam buncis sama wortel. Di tempat yang berjauhan. Semua itu ngumpul. Tahu-tahu di depan kita. La ayatil li ulil albab. Orang punya lub, punya akal, berpikir. Cuma kadangkala kita kurang bersyukur kepada Allah. Baik, dilanjutkan. Siapa orang-orang yang disebut ulil albab? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Lanjutkan satu ayat lagi. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimina min Ya, artinya? Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah sambil berdiri
duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim." Barakallahu fiik. Coba kita lihat nih, ayat yang kalau kita tidak mentadabburinya celaka kita bacain. Ternyata orang-orang yang berakal itu bukan orang yang dites IQ-nya, kemudian dia memiliki IQ yang tinggi. Bukan. Dia bukan seorang dengan profesi tertentu. Dia bukan orang yang ahli matematika, dia bukan seorang dokter juga, dia bukan seorang engineer, dia bukan orang yang menyelesaikan kuliah S3, bukan profesor, bukan. Orang yang punya akal itu, yang pertama, mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil rebahan. Artinya gak pernah putus mengingat Allah. Bukan waktu sholat doang dia ingat sama Allah, enggak. Tiduran ingat sama Allah. Duduk-duduk ingat sama Allah Azza wa Jalla. Mengingat Allah dengan lisannya. Mengingat Allah dengan hatinya. Selalu ingat sama Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Bukan ingat sama manusia. Ingat sama fulan, ingat sama fulana, ingat sama artis fulan. Berapa banyak kita lebih sering mengingat manusia. Sebagian orang di handphonenya ada banyak foto, gambar. Mungkin dia jadi followernya fulan. Itu yang diingat. Tiap hari yang diingat, dilihat itu, ngelihat ini. Ini bukan orang-orang yang berakal sehat. Yang berakal sehat tuh ingat sama Allah. Kenapa kok ingat sama Allah? Lah Allah yang ngasih semuanya sama engkau. Emangnya tuh orang-orang yang kita ngefans sama mereka, yang kita suka sama mereka, yang kita selalu ingat sama mereka, yang kita selalu ingin melihat mereka, apa yang mereka berikan kepadamu? Ngasih apa sih mereka? Gak ngasih apa-apa. Ini orang ingat kepada manusia yang gak pernah berbuat baik sama dia. Tapi sama Allah lupa. Maka mulai saat ini selalu ingat sama Allah. Ya kalau kita ngelihat tangan kita bisa bergerak. Siapa yang ngasih? Allah. Kita sekarang bisa dengar ya. Ada orang-orang yang sejak lahir tuli. Kok bisa dengar? Maka ingatlah sama Allah. Tiduran ingat sama Allah ya. Ada masalah apapun yang diingat Allah Azza wa Jalla. Bukan ada masalah, oh fulan bisa bantu. Fulan gak bisa bantu. Fulana gak bisa bantu. Lu satu orang-orang penting gak bisa bantu. Kalau Allah tidak memberikan izin gak bisa bantu. Maka ingatlah kepada Allah yang kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Wa'alam annal ummata, ketahuilah kalau seluruh umat manusia bersatu padu untuk membahayakan dirimu, gak bakal bisa membahayakan dirimu. Gak bakal. Kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan buat engkau. Sebaliknya, kalau mereka bersatu padu, bersekongkol untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah katakan tidak, gak akan pernah itu terjadi. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu al-hayyul qayyum. Bayangkan ya, mau tidur baca Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Bangun tidur ingat sama Allah lagi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sudah, belum. Orang cerdas bukan hanya ingat, tapi dia bertafakkur.
Wa yatafakkarun. Mereka bertafakkur. Mereka memikirkan. Apa yang mereka pikirkan? Diri mereka, kesenangan mereka, syahwat mereka. Oh, dia memikirkan sesuatu yang lebih besar dari itu. Dia pikirkan penciptaan langit dan bumi. Kok bisa ya Allah? Maha besar Allah. Kok bisa ikan itu seperti itu? Kok bisa langit itu begitu indahnya? Kok ada mentari di sana? Kok ada bulan di situ? Lalu dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah dia mengingat, lalu dia bertafakkur, maka kemudian muncul pernyataan dengan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia, enggak. Engkau beri kami rizki. Engkau beri kami kesenangan. Engkau beri kami segala sesuatu. Engkau enggak menciptakan ini sia-sia. Ada tujuannya. Bukan untuk bermain-main. Bagaimana kalau seorang didatangkan ke sebuah perusahaan, dikasih rumah, dikasih fasilitas, kasih kantor, kasih mobil, kasih supir, semuanya disiapin. Terus nih orang tiap hari main bola, umpamanya. Tiap hari main game. Mikir nggak orang ini? Engkau dikasih fasilitas semua ini. Untuk apa? Coba mikir. Bukan untuk hal yang sia-sia. Bukan untuk bermain-main kau di sini. Maka di sini orang yang punya akal ketika memikirkan penciptaan langit dan bumi dengan sesuatu yang tertata rapi. Ya, subhanallah. Dia mengatakan engkau enggak menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Enggak mungkin. Faqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Abu Sulaiman Ad-Darani, dia mengatakan, inilah akhruj min manzili. Sesungguhnya aku keluar dari rumahku, pergi meninggalkan rumahku. Fama yaqa'u basari ala syai'in illa ra'aitu lillahi alayya fihi ni'mah. Enggak pernah aku melihat sesuatu, mataku ini tertuju kepada sesuatu, melainkan di situ aku melihat ada nikmat yang Allah berikan kepada aku di dalam nikmat itu. Wali fihi ibrah, pasti ada pelajaran. Engkau kalau keluar rumah, tahu-tahu lihat burung. Loh, burung ngambil rumput, kemudian dia terbang. Pasti ada pelajaran di situ. Engkau kadang-kadang lihat kejadian, tahu-tahu ada tabrakan. Engkau ambil pelajaran nggak di situ? Ada nikmat lu di situ, bukan engkau yang kena. Ada banyak kejadian. Makanya Abu Sulaiman Darani setiap keluar rumah, dia berusaha untuk menambah keimanannya dengan mentadaburi apa yang terjadi. Lihat sungai, lihat pohon, lihat buah, lihat kucing, lihat apa aja. Pokoknya matanya ngelihat sesuatu, mesti dia yakin ada nikmat di sini. Dan ada ibrah di sini. Dan Hasan Basri mengatakan, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami laila. Bertafakkur sesaat itu lebih baik dari qiyam lail. Pakai akalmu untuk bertafakkur, memikirkan ciptaan Allah Azza wa Jalla ini. Bukan hanya digunakan bagaimana saya gunakan akal saya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, untuk mendapatkan kenikmatan. Loh, engkau tidak mau menggunakan akalmu untuk menambah imanmu supaya engkau tahu engkau itu hamba Allah yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Yang ketika engkau melihat semua ini, lihat ada orang mati, lihat ada orang berangkat haji atau apa, kalau mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Tuh, keimanan bahwa akan ada hari kebangkitan yang semua akan ditanya tentang apa yang dia amalkan. Kemudian dia mengatakan, Rabbana
innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka ya Allah. Aku banyak dosanya, aku banyak kesalahannya, aku banyak kurangnya ya Allah. Jangan masukkan kami ke neraka ya Allah. Orang yang kau masukkan ke neraka adalah orang yang kau hinakan ya Allah. Di dunia dimuliakan, di akhirat dimasukkan neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansor. Nggak ada penolong buat orang-orang zalim, nggak ada. Yakin nggak ada. La fulan wala allan. Bagaimana hari itu anak lari dari orang tuanya lari dari anaknya, suami kabur dari istrinya, istri kabur dari suaminya. Semua memikirkan diri sendiri. Maka berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Iya, dilanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Lanjut, satu ayat lagi. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Allahu Akbar. Lihat nih, bagaimana mengingat Allah, bertafakur pada penciptaannya, membuat orang kembali kepada Tuhannya. Kemudian berdoa memohon kepada Allah. Kita lihat apa yang mereka minta. Setelah mereka minta diselamatkan dari api neraka, mereka meminta supaya diampuni dosa-dosanya. Dihapuskan kesalahannya. Dimatikan husnul khatimah. Mereka yakin bahwa janji Allah benar. Mereka minta. Disinilah jamaah. Kita tuh yakin Allah gak pernah ingkar janji. Kita yakin Allah akan memberikan apa yang diminta. Allah tahu dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita disuruh minta sama Allah. Minta gitu. Karena Allah udah tahu dengan kebutuhanku. Iya, engkau disuruh minta. Engkau mau minta apa? Dan ketika seorang memohon kepada Allah berdoa, itu menunjukkan dia itu makhluk yang lemah gitu ya Allah. Kalau engkau gak kasih, gak akan bisa aku masuk surga. Kalau engkau gak ampuni dosa-dosa kami, selesai. Kami akan masuk neraka ya Allah. Maka di sini jangan sampai seseorang itu malas berdoa. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Tapi Allah nyuruh kita terus berdoa. Bayangin ya, baca ini tiap malam. Bangun, baca lagi. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Besok baca lagi, besok baca lagi, besok baca lagi, besok baca lagi, besok sampai mati. Kita butuh pertolongan Allah, jemaah. Baik. Kemudian apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Silakan dilanjutkan.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ya, artinya Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Allahu Akbar jamaah. Allah kabulkan jamaah yang mereka pinta. Allah sebutkan anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu. Amalan kita beda-beda. Suami sama istri amalannya beda. Bapak sama anak amalannya beda. Sahib sama amalannya beda. Nggak ada yang disia-siakan sama Allah Azza wa Jalla. Musibahnya orang beda-beda. Dan semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan dia. Beda tentunya orang yang dikasih musibah sakit kepala dengan orang yang diamputasi kakinya. Beda tentunya orang yang rontok giginya dengan orang yang matanya Allah ambil. Tinggal sekarang bagaimana sikap kita. Beda orang yang sholat duha 2 rakaat penuh kekhusyuan dan orang yang sholat duha 4 rakaat. Beda orang yang menghafalkan Al-Quran 30 juz dengan orang yang menghafalkan Quran 20 juz. Gak ada yang disia-siakan sama Allah Azza wa Jal. Allah katakan ba'dukum min ba'd. Semuanya akan dapat pahala sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Maka disebutkan bagaimana tentang orang-orang yang hijrah, yang meninggalkan negeri syirik, negeri kekufuran, dia datang ke negeri iman, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kawan-kawan baiknya, dia tinggalkan tetangga-tetangganya, dia harus meninggalkan rumahnya, disakiti dalam perjalanan menuju kepada Allah, diusir gara-gara beriman. Loh, mereka berjuang, bahkan mereka mungkin dibunuh. Cuma Allah akan berikan pahala sesuai dengan amalan. Dan nanti di hari kiamat kita baru akan rasakan. Di dunia enggak kita. Kita mungkin merasa, oh iya aku enggak sakit. Dia sakit. Aku kaya, dia miskin. Pahalanya gimana nanti? Oh nanti ada perhitungan. Allah di sisi Allah itu ada pahala yang baik sekali. Makanya semua hendaklah menuju kepada Allah. Bersabar, berjuang, berkorban. Dunia bakal ditinggalin. Ini sebelum ketika bangun kita baca ini lagi Allah. Terus kadang-kala kita melihat ya orang-orang itu kok enak hidupnya. Aku kok susah. Aku ngafalin Quran, mereka nggak ngafalin Quran. Umpamanya seperti itu. Loh, semua akan dapat balasan sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan kelelahan, kecapean. Nah, tafadhol dilanjutkan.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد Lanjut. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam. Dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Allahu Akbar jamaah. Ya, kita nih mungkin terpesona, terkesima dengan orang-orang kafir. Mereka begitu bebasnya hidup. Mereka seakan-akan nyaman hidup, joget sana, joget sini, dapat uang banyak, rekreasi sana, rekreasi sini, menjadi orang terkaya di dunia, orang terpopuler di dunia, banyak fan-nya, banyak pengikutnya. Kata Allah, la yaghurrannak. Jangan kamu terpedaya loh dengan kesenangan mereka di dunia. Pakaiannya selalu yang branded. Ya waduh, jangan ditanya. Mobil-mobil mewah dia milikin. Pokoknya bebas mereka. Kenapa jangan terpedaya? Kata mataun qalil. Ini hanya kesenangan sedikit, sementara. Sementara. Nggak lama mereka seperti itu. Terus kemana? Ma'wahum jahannam. Neraka tempatnya mereka. Dan itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Cuma kita kan sebagian pemikirannya pendek. Senang, enak. Orang yang berakal akan memikirkan ini berapa lama dia akan bersenang-senang. Nggak lama lah. Kita lihatlah umpamanya orang-orang kafir yang mungkin mereka pernah jadi orang terkenal. Orang kaya lama-lama jadi tua kalau tua. Kalau nggak mati duluan. Dan semuanya ditinggalkan. Wajahnya yang cantik. Kira-kira setelah 3 hari dalam kuburan, engkau mau ngelihat dia? Mataun qalil. Kesenangan sedikit. Barakallahu fiik. Yang terakhir, ya silakan dibaca. Ayat 198. Lakinil ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. Akan tetapi, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Kita lihat jemaah. Tadi orang-orang kafir bagaimana mereka itu? Mereka bersenang-senang bebas menikmati itu. Nggak ada halal haram buat mereka. Makanya dikatakan dunia ini surga buat orang-orang kafir. Neraka buat penjara buat orang-orang beriman. Iya. Penjara buat kita. Kajian lagi. Tasmi. Baca Quran. Sholat. Ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Penjara. Tapi nanti Allah sebutkan di sini. Bagaimana orang-orang yang bertakwa, yang menjaga dirinya, yang takut sama Tuhannya. Dia akan masuk surga. Yang kafir di neraka, nih di surga. Yang sungai-sungai mengalir dari bawahnya. Berapa lama mereka di situ? 3 hari. Jumat, Sabtu, Ahad. Seperti orang-orang yang rekreasi. Ke villa mereka. Enggak. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Nuzulan min indillah. Itu merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla.
Dan yang di sisi Allah lebih baik buat orang-orang yang baik. Cuma memang butuh perjuangan. Capek, lelah. Semua orang yang berakal bersepakat bahwa kenikmatan gak bisa diraih dengan bersenang-senang. Kenikmatan diraih dengan perjuangan. Engkau pikir orang-orang sukses di dunia mereka tidur-tiduran? Enggak. Mereka capek. Mereka berpikir, mereka lelah. Untuk kenikmatan yang kecil, yang sedikit aja mereka capek. Gimana untuk surga Allah Azza wa Jalla? Semoga Allah memasukkan kita ke surga. Taib, silakan dibaca dua ayat. Satu ayat dulu, 199. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah wa ma unzila ilaikum wa ma أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Sedang mereka berendah hati kepada Allah. Sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat hitungannya. Subhanallah jemaah. Allah menceritakan bahwa ada orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka baca di kitab mereka akan ada Nabi yang sifat-sifatnya tertulis dengan jelas dalam kitab mereka. Sebagaimana kisah Salman Al-Farisi yang berpindah dari satu pendeta ke pendeta selanjutnya. Dan para pendeta itu ngasih tahu akan ada nabi loh, nanti akan ada nabi. Seperti juga yang di Yahudi, Abdullah bin Salam yang masuk Islam, yang beriman karena mereka tahu gitu. Dan Allah masukkan mereka ke surga Allah Azza wa Jalla. Baik. Penutup ya. Ayat nomor 200 di surat Ali Imran. Yang kalau dibaca sering tiap malam kita mentadabburinya, Allahu Akbar. InsyaAllah Allah akan berikan kepada kita kekuatan menghadapi segala problematika dalam kehidupan ini. Nah, silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ternyata jalan menuju ke surga itu butuh sabar. Sabar menghadapi diri sendiri, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, sabar menghadapi musuh. Ya harus sabar. Sampai kapan? Lu terus gak ada ceritanya. Selesai sabar itu. Warabitu, bersiap siaga terus. Kita menjaga di perbatasan negeri-negeri Islam. Kita juga menjaga diri kita. Bagaimana akan terus menjalankan perintah Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Kamu akan beruntung. Maka ahibati fillah ini ayat 10 ayat ya. Ya, 10 ayat
yang kalau kita baca dan kita mentadabburinya, kita tidak akan celaka. Tapi terkadang kita membaca tanpa mentadabburinya, sekedar rutinitas belaka. Maka mulai malam ini, usahakan kalau terjaga dari tidurnya, baca ayat ini. Bagi yang belum hafal, silahkan dibaca lewat handphonenya, dipersiapkan sudah. Dengan itu, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fiik. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji ya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ayat yang dibaca ketika bangun tidur. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Masya Allah, barakallahu fiik ya Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama yang masuk di room Zoom. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apa yang hendaknya dilakukan ketika seseorang terjaga dari tidurnya di tengah malam sebelum waktunya? Misalnya seseorang biasa bangun jam 3 pagi, tetapi malam itu dia terjaga jam 12.30. Belum waktunya bangun. Apa yang hendaknya dilakukan? Maksudnya, apakah ada doa-doa atau zikir-zikir khusus? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jadi pertama, ketika orang sebelum tidur dia banyak membaca doa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya dia sudah punya rencana. Dia ingin bangun jam 3 umpamanya. Tapi ternyata jam 1 dia bangun. Apa yang perlu dia lakukan? Yang pertama boleh jadi ada maksud Allah membangunkanmu pada jam seperti itu. Ya udah, engkau bangun, baca ayat yang tadi, kemudian ambil wudhu, kemudian sholat. Karena ya berdasarkan pengalaman ya, kadangkala kalau kita kemudian maksa tidur sedangkan kita nggak ngantuk, rencana bangun jam 3 itu malah nggak bangun. Ya udah bangun aja, udah sholat. Tapi kalau masih ngantuk, hanya terjaga sebentar, ada sebuah zikir yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit, dan akan bacakan hadisnya, bahwa Nabi SAW bersabda, man ta'ara minal lail, barang siapa yang terjaga di malam hari tadi, belum waktunya bangun dia sudah terjaga, faqala, lalu dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian dia berkata Allahumma gfirli, dia berdoa, atau berdoa akan dikabulkan doanya. Dia mengatakan ya Allah ampuni aku, atau dia berdoa akan dikabulkan doanya. Dikabulkan doanya. Tadi yang disebutkan fa in tawadda, apabila dia wudu wa shalla, akan diterima salatnya. Jadi pilihan dia baca doa tadi kemudian tidur lagi. Pilihan dia baca doa tadi plus memohon kepada Allah, mohon ampunan, akan dikabulkan doanya. Kalau dia milih untuk sholat, akan diterima sholat. Maka kadangkala kita dibangunkan sama Allah sebelum waktu rencana kita bangun. Maka manfaatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik dengan berzikir, baik dengan berdoa, yang paling sempurna zikir, doa plus sholat. Diterima sholatnya insyaAllah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Selanjutnya pertanyaan dari salah satu santri FK Ustaz. Naam, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ustaz, ana mau tanya.
Jadi kan kalau di sini kita nih sholat tahajudnya itu biasanya jam 4, kalau nggak jam 4 lebih kan. Nah, jadi tuh Allah tuh sebenarnya turunnya tuh jam berapa sih Ustaz? Jadi kita ini termasuk sholat tahajud apa sholat witir Ustaz? Insyaallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan hadis. Innallaha yanzilu. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Jadi kalau bicara sepertiga malam akhir di mana Allah turun ke langit dunia, turun yang sesuai dengan keagungan dan keutamaan Allah Azza wa Jal. Allah tidak menyerupai makhluknya. Kemudian Allah berkata, hal min sa'ilin fa'utiyah, ada yang mau minta sama aku kasih. Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah, ada yang mau minta ampun sama aku ampuni. Ada yang mau berdoa, aku kabulkan doanya. Itu sepertiga malam akhir. Bagaimana cara menghitung sepertiga malam akhir? Kalau tadi dikatakan santri-santri XQ itu ya bangunnya jam 4. Di Jakarta mungkin subuhnya 4:30 ya, seperti itu, atau 4:30 lebih. Jadi malamnya itu dibagi 3. Kalau umpamanya, nah, coba Anda mau tanya, waktu sholat maghrib di Jakarta jam berapa? Nah, jam berapa waktu sholat maghrib di Jakarta? 17.46 Ustaz. Jam berapa? 17.46. Baik, 17.46. Waktu subuhnya? Waktu subuhnya 04.36 Ustaz. Baik, sekarang 04.36. Ini kayaknya bukan di Jakarta. Di BSD. Di BSD di Jakarta? BSD Ustaz. BSD kan? Nah, Anda lihat Jakarta soalnya 04.33. Baik, 04.36 sama 17.44. Baik, 17.44, 18.44, 19.44, 20.44, 21.44, 22.44, 23.44, 22.44, 1.44, 2.44, 3.44, 4.36 tadi ya, atau 34. Berarti hampir 11 jam. Nah, hampir 11 jam. Baik, anggap 11 jam. 11 jam ini sekarang dibagi 3. Jadi berapa? 11 dibagi 3. Keluarnya berapa? 9 dibagi 3, 3 jam. Yang 2 jam itu 120 menit. Dibagi 3 berarti 40 menit. Jadi kira-kira 3 jam 40 menit. 3 jam 40 menit sebelum subuh. Berarti jam berapa? Nah, kan sepertiga terakhir. Jadi berapa? Jam berapa jadinya? 3 jam 40 menit sebelum subuh. Jam 3, jam 2, jam 1. Nah, udah ketemu Ustazah? Anak-anak suruh cari. Atau 3 jam setengah sebelum subuh sudah. 3 jam setengah sebelum subuh. Jam 1. Iya. Jadi mulainya
mulai sepertiga malam. Ini akan berubah ya, nggak dari satu tempat ke tempat lain nggak sama. Makanya ngitungnya di tempat kita. Soalnya ada nanti yang subuhnya siang, ada yang subuhnya lebih malam lagi. Jadi kalau dilihat di BSD, sepertiga malam akhir itu dimulai kira-kira jam 1. Jadi sholat jam 1 itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Bicara sholat yang dilakukan, ya tadi sholat tahajud yang ditutup dengan witir. Witir itu boleh 11 rakaat, kalau 11 rakaat berarti 2, 2, 2, 2 nanti 1. Dan dilaksanakan setelah sholat isya witir itu ya. Tapi kalau dilakukan setelah tidur, insya Allah jadi lebih afdol ya. Yang mungkin disebut oleh sebagian ulama dengan nama tahajud. Boleh jadi 9 rakaat, boleh jadi 7 rakaat, boleh jadi 5 rakaat, boleh jadi 3 rakaat, boleh jadi 1 rakaat. Maka ya terserah sekarang. Kalau dilakukan sebelum tidur ya namanya tahajud saja nantinya. Tapi kalau setelah tidur nanti jadi sholat malam yang ditutup sama witir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maka usahakan para santriwati ketika sholat witir itu hendaklah ya kita udah belajar waktu yang paling mulia untuk membaca Al-Quran itu adalah ketika malam hari. Apalagi di sepertiga malam akhir didengar sama Allah Azza wa Jal. Allah mendengar bacaan Quran kita sepanjang hari, tapi di sepertiga malam akhir ada fadilah tersendiri. Jangan yang dibaca ketika witir, ya ketika sholat tahajud itu, ya cuma qul huwallahu ahad aja. Baca yang dia hafal. Kalau kemarin baca umpamanya juz ke 29, nanti baca juz ke 28 ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada yang raise hand, kepada saudara Abdullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Mau bertanya Ustadz, untuk penghuni surga itu ciri-cirinya bagaimana Ustadz? Dan untuk penghuni neraka ciri-cirinya bagaimana? Seperti tadi salah satunya adalah orang yang bertakwa. Apakah ada lagi Ustadz? Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fik. Ya, kalau bicara ciri-ciri penghuni surga dan ciri-ciri penghuni neraka, mungkin di akhir jawaban Mas itulah yang mencakup. Penghuni surga itu orang yang bertakwa. Allah mengatakan uiddat lil kafirin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Neraka untuk yang tidak bertakwa. Hanya saja yang perlu dicari tahu apa kriteria orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita bicara kriteria orang-orang bertakwa, mungkin bisa dibuka nanti di surat Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan apa kriteria orang-orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah sampai ayat-ayat selanjutnya. Itu ciri orang bertakwa yang bakal masuk surga. Ada lagi yang di surat Ali Imran ayat 133. Allah sebutkan surga buat orang yang bertakwa. Mereka siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak dalam kondisi susah dan lapang. Wal kadhimin al ghaid. Orang yang suka menahan emosinya, menahan dirinya ya dari melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Azza wa Jal. Wal afina 'anil nas, suka memaafkan orang dan berikan kabar gembira kepada wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Kemudian orang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat dosa, tapi orang yang kalau berbuat dosa itu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Adapun ciri-ciri penghuni neraka itu Allah sebutkan dia orang yang sombong. Artinya dia nggak bertakwa kepada Allah, dia nggak beriman, dia tidak menjalankan aturan Allah Azza wa Jal. Hatinya keras. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang pertama, ketika kita mau sudah
melakukan adab sebelum tidur seperti wudhu dan membaca doa-doa, tapi ternyata belum bisa langsung tidur, lalu wudhu batal. Apakah harus mengulangi wudhu dan membaca doa-doa? Yang kedua, apakah adab sebelum tidur malam harus dilakukan juga saat tidur siang? Dan apakah orang yang ketiduran ketika bangun tetap harus membaca doa bangun tidur? Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Afwan, pertanyaan yang terakhir apa? Pertanyaan yang kedua, apakah adab sebelum tidur malam harus dilakukan juga saat tidur siang? Dan apakah orang yang ketiduran ketika bangun tetap harus membaca doa bangun tidur? Siap, insya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan doa sebelum tidur ya. Ada doa sebelum tidur yang dibaca di malam dan di siang hari. Tapi ada doa-doa tertentu yang dibacanya sebelum tidur malam. Seperti baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Nabi membacanya sebelum tidur malam gitu loh. Tidak ada riwayat beliau membacanya di siang hari. Jadi ada kondisi yang memang dibaca di malam hari. Tapi kalau bicara doa sebelum tidur seperti Bismillahirrahmanirrahim amutu ahya, Ana pernah membaca penjelasan Syekh bin Baz, ya dibaca juga di siang hari ketika dia mau tidur. Dan ketika bangun tidur dia juga baca doa yang berkaitan dengan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi, ya, yang mengembalikan kepadaku rohku, karena juga rohnya pergi ketika dia tidur, baik itu di siang atau di malam hari. Atau alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani, yang menghidupkan aku setelah mematikan aku. Adapun pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan kok jadi lupa. Apa pertanyaan yang pertama? Pertanyaan yang pertama, ketika mau sudah melakukan Oh iya, oke, siap. Ketika orang sudah membaca doa, dia berwudu, kemudian dia nggak bisa tidur, apakah dia diharuskan ambil wudu lagi? Enggak. Kalau diharuskan enggak, tapi dia mau ambil wudu lagi silahkan. Karena dianjurkan dia tidur dalam kondisi suci. Artinya karena nanti kalau dia tidur, ya udah batal wudu dia sebenarnya. Tapi bagaimana dia bisa menjaga wudunya sampai dia terlelap dalam tidurnya. Bicara doa-doa ya dibaca sebelum tidur. Kalau sudah dia baca semuanya, maka dia bisa baca Al-Quran, dia baca zikir yang lainnya, dia bisa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya doanya nggak harus diulangin. Tapi ada doa yang dia dianjurkan untuk menjadi penutup bacaan dia ketika dia tidur. Yang doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wajjahtu wajhi ilaik, ya. Jadikan itu doa yang terakhir yang dia baca. Kalau bisa seperti itu. Jadi intinya kalau dia mau wudhu lagi itu lebih utama, tapi kalau dia nggak mau wudhu lagi, ya sudah, dia bisa dengan berzikir atau membaca Al-Quran sambil menunggu matanya terlelap. Doa-doa dia mau baca lagi, umpamanya karena dia mungkin sudah disibukkan dengan hal lain, umpamanya dia mau tidur Bismillahirrahmanirrahim amutu ahya, tadi udah mau tidur tapi nggak tidur gitu loh. Pas ketika dia ngantuk sekali dia baca lagi, insya Allah nggak masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya. Kita masuk ke kuis. Nah, baik. Bisa masuk ke pertanyaan pertama, Ustazah? Bisa, Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama. Sebutkan keutamaan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, tafadhali. Buat anak santriwati mungkin? Anak-anak di rumah Quran?
Baik. Nggak ada yang mau jawab? Ada Ustadz. Tafadhal. Nah. Agar kita selalu mengingat Allah. Baik. Tadi kita menyebutkan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membacanya kemudian tidak mentadabburinya, dia akan celaka. Artinya kalau membaca dan mentadabburinya, dia tidak akan celaka. Dia akan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Saya pertanyaan lagi karena belum dijawab. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung sepertiga malam akhir? Buat santriwati nih. Nah, bagaimana cara menghitung sepertiga malam akhir? Cara menghitungnya dari waktu subuh dimundur 3 jam sebelum 3 jam setengah. Cara menghitungnya gimana dulu? 10 jam. 10 jam dari maghrib. Tunggu, cara menghitungnya Cara menghitungnya Ustadz. dimulai dari Dari waktu ketahui waktu sholatnya di setiap tempatnya. Ketahui waktu sholatnya dulu di setiap tempatnya. Oke, mengetahui waktu sholatnya. Jam maghrib berapa? Kemudian Isya, bukan Isya. Subuh. Maghrib sama subuh. Kemudian setelah itu? Kemudian setelah itu dihitung 11 jam ya. 11 jam. Iya, nggak harus 11 jam. Ini cara ngitungnya dari satu ke tempat lain. Iya. Cara ngitungnya tadi aku bener. Cara ngitungnya tadi maghrib, kapan masuk waktu maghrib, kapan masuk waktu subuh. Iya, kapan Baik. masuk waktu maghrib. Kemudian dihitung berapa jam. Kalau di tengah, jadi tengah malam. Tengah malam itu nggak selalu jam 12 kan? Tengah malam itu nggak selalu jam 12. Baik, kalau dibagi 3 berarti sepertiga. Iya. Nah, sepertiga terakhir ya sudah berapa jam diambil dari tadi yang dikatakan sebelum subuhnya jam berapa, kemudian ditarik, sepertiga terakhirnya akan ketahuan. Iya, gitu. Iya kayak gitu insyaallah. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Siapa yang hafal doa yang pertanyaan terakhir, sebutkan ciri-ciri orang yang berakal sehat. Nah. Buat yang umum dulu ini. Terakhir ini sudah. Nah. Siap. Tafadhal. Dipersilakan kepada Ukhti Ida Fitria. نعم تفضل. نعم تفضلي. Ya, ciri-cirinya orang yang selalu ingat kepada Allah, baik dia dalam keadaan duduk, tidur, atau berdiri. Siap. Kemudian? Dan selalu mengingat, selalu
mensyukuri Selalu atau bertafakur. ya bertafakur. Ya, yang kedua selalu bertafakur dalam penciptaan langit dan bumi, siang malam ya. Kemudian yang ketiga berdoa ya. Orang ini berdoa, mohon diselamatkan dari api neraka. Itu orang yang cerdas. Baik, barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah